Qala tajra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi ila qalilan mimma ta'kulun. Yusuf berkata, supaya kalian bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kalian panen hendaklah kalian biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kalian makan. Kelak akan datang musim subur dan banyak hujan kepada kalian selama 7 tahun berturut-turut. Sapi ditakbirkan dengan tahun karena sapilah yang dipakai untuk membajak tanah, dan lahan yang digarap untuk menghasilkan buah-buahan dan tanaman, yaitu bulir-bulir gandum yang hijau atau subur. Kemudian Yusuf alaihissalam memberikan pengarahan kepada mereka mengenai apa yang harus mereka kerjakan selama 7 tahun subur itu. Betapapun banyaknya hasil yang kalian peroleh dari panen kalian di musim-musim subur selama 7 tahun itu, kalian harus membiarkan hasilnya pada bulir-bulirnya, agar dapat disimpan untuk jangka waktu yang lama dan menghindari kebusukan. Terkecuali sekadar apa yang kalian makan, maka boleh dipisahkan dari bulirnya, dan makanlah dalam kadar yang minim. Jangan berlebih-lebihan, agar jumlah makanan yang ada dapat cukup menutupi kebutuhan makan kalian selama musim-musim paceklik yang lamanya 7 tahun. Musim paceklik yang berturut-turut selama 7 tahun yang mengiringi musim-musim subur adalah ibarat sapi-sapi kurus yang memakan sapi-sapi yang gemuk. Karena dalam musim paceklik semua persediaan makanan yang mereka kumpulkan di musim subur habis mereka makan. Musim paceklik inilah yang dimaksudkan dengan bulir yang kering. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un sidadu yakulna ma qadamtum lahunna ila qalilan mimma tuhsinun. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kalian simpan untuk menghadapinya, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kalian simpan. Kemudian Yusuf memberitakan kepada mereka bahwa selama 7 tahun musim paceklik itu tidak ada suatu tumbuh-tumbuhan pun yang dapat tumbuh, dan semua tanaman yang mereka semaikan tidak akan menghasilkan sesuatu pun. Tsumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi 'asirun. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur. Selanjutnya Nabi Yusuf menyampaikan berita gembira kepada mereka bahwa sesudah musim paceklik yang lama itu akan datang tahun-tahun yang subur. Pada tahun-tahun itu banyak hujan turun. Seluruh negeri menjadi subur serta menghasilkan panen yang berlimpah. Dan orang-orang kembali membuat perasan anggur, buah zaitun dan lain sebagainya sebagaimana biasanya. Mereka juga memeras tebu untuk dijadikan gula. Setelah mereka mendapat jawaban yang mengagumkan dari Yusuf tentang takbir mimpi raja, maka sejak itulah raja mengetahui keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, juga ilmunya serta penalarannya yang baik atas takbir mimpinya, dan akhlaknya yang baik terhadap semua rakyat yang ada di negerinya. Wa qala al-maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balu niswatil lati qata'na aydiyahunna inna rabbi bikaidihin alim. Raja berkata, bawalah dia kepadaku. Maka tatkala utusan itu datang kepada Yusuf, berkatalah Yusuf, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku maha mengetahui tipu daya mereka. Keluarlah dia Yusuf dari penjara dan datangkanlah dia ke hadapanku. Setelah utusan raja datang kepada Yusuf untuk menyampaikan pesan raja, Yusuf menolak untuk keluar dari penjara sebelum raja dan seluruh penduduk negeri mengetahui kebersihan nama dan kehormatannya dari apa yang dituduhkan oleh istri Al-Aziz, dan bahwa dia dimasukkan ke dalam penjara bukan karena sesuatu hal yang mengharuskannya masuk penjara, melainkan dia difitnah dan dizalimi. Qala ma khatabukunna idza rawadattunna Yusufa nafsihi qulna hasalillah ma alimna alaihi min su. Qalat imratul azizil ana hasasal haqqu ana rawadtuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Raja berkata kepada wanita-wanita itu, bagaimana keadaan kalian ketika kalian menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada kalian? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan pun darinya. Berkata istri Al-Aziz,
Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Dzalika liya'lama anni lam ahunhu bil ghaibi wa annallaha la yahdi kaidal khainin. Yang demikian itu agar dia mengetahui bahwa sesungguhnya aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, dan bahwasanya Allah tidak meridhoi tipu daya orang-orang yang berkhianat. Istri Al-Aziz berkata, sesungguhnya aku mengakui perbuatanku ini tiada lain agar suamiku mengetahui bahwa aku tidak berkhianat kepadanya di belakangnya, karena hal yang terlarang masih belum terjadi. Dan memang akulah yang menggoda pemuda ini, tetapi dia menolak ajakanku. Pengakuan ini sengaja aku nyatakan agar suamiku mengetahui bahwa diriku masih suci. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istri Al-Aziz mengatakan, aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, sebab hawa nafsu diriku selalu membisikkan godaan dan angan-angan kepadaku. Karena itulah aku menggodanya. Teman Quran, sebangsa tanah, sebangsa air. Dari cuplikan episode ini, kita bisa belajar bagaimana Nabi Yusuf yang awalnya dianggap sebagai pengkhianat, diisukan, digambarkan, dipropagandakan sebagai pengkhianat negara. Tetapi Nabi Yusuf ikhlas menerimanya. Nabi Yusuf direndahkan, dibuang ke sumur, tidak dianggap oleh para penjual budak-budak itu, dianggap remeh. Tapi dia ikhlas menerimanya. Termasuk ketika dia dimasukkan ke penjara, dia ikhlas menerimanya. Artinya dia lebih memilih Allah daripada bermaksiat kepadanya. Bahwa hatinya bersih, lurus, segala sesuatunya dilakukan hanya karena Allah, dan semua konsekuensinya ia terima. Ternyata dengan keikhlasan itu, awalnya dia dianggap sebagai pengkhianat. Kemudian dengan keahlian yang dia miliki, kemudian dia menjadi siap menjadi pejabat. Dengan keikhlasan, seseorang yang dianggap pengkhianat bisa menjadi pejabat. Dia keluar dari penjara. Itulah ketika kita menghadapi suatu permasalahan, maka tidak perlu dijadikan beban. Terima saja, ridhoi saja, ikhlas aja terima, pasrahkan semuanya kepada Allah. Maka Allah yang akan mengatur. Inilah yang terjadi kepada Nabi Yusuf. Inilah pelajaran dari episode ini. Bagaimana menurut teman-teman? Apa pelajaran yang kita dapatkan dari episode ini? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.